saya tidak pernah berlawanan dengan Pak Hotman Paris, tidak pernah berlawan. Cuman saya melihat cara-caranya, moralnya, etikanya, dia selalu tampilan brand gitu, tapi tidak sesuai dengan kelakuannya gitu, etiknya, dimana dia selalu menonjolkan pornografi dan porno aksi yang selalu timbul di media, dan dia bangga dengan itu. Sekarang dia akan mencari sespri-nya di seluruh Indonesia. Ini kalau kita pikir sekali, bagus, pikir lagi, dia mencari perempuan-perempuan yang akan dimanfaatkannya. Banyak perempuan-perempuan yang dimanfaatkannya secara pelecehan, di mana kita menyampaikan itu pelecehan, jelas dan nyata dia nyosor, dia melakukan menjamah-jamah gitu. Jadi kita malu jadinya, seolah-olah nilai perempuan itu tidak ada di mata dia gitu. Karena ukuran dia adalah uang. Dia mengumbarkan bagaimana berlian, kemudian perempuan ini kan bejat banget gitu. Dan orang bejat seperti ini diiming-imingkan untuk menjadi salah satu dari 60 menteri atau kabinet yang sedang disusun oleh Prabowo. Ini kapan amannya nih bangsa ini ya? Bergulir semua persoalan dari Presiden Pak Jokowi dengan Omnibus Law-nya yang tidak selesai, yang tidak digubris, dibiarkan berlalu begitu saja. Kemudian ini termasuk HAM ya, harga diri perempuan itu oleh seorang Hotman Paris. Kok dielu-elukan? Siapa sih Hotman Paris ini? Bingung saya dilihat dibuatnya. Kenapa ya? Kita punya mungkin beberapa tokoh atau senior-senior sebagai pengacara, baik itu Hotma Sitompul, Andar Sumerang, terus Rasman, Mang Egi, terus Pak Oto, semua dilawannya, direndahkannya, seolah-olah dia lebih dari segalanya. Ternyata setelah kita lihat dia nggak ada apa-apanya. Terus kalau saya boleh mengatakan, Hotman Paris itu kelakuannya bajingan, cara kerjanya sebagai advokat juga tidak bermutu, tidak berkualitas. Nah, apakah dengan balas budi pemerintah dengan hal seperti itu sudah berbudi? Hotman Paris sudah melakukan perbuatan yang sangat harus ada imbalan dengan menteri. Ini nggak sepantasnya, karena apa yang dilakukannya belum apa-apanya. Kita melihat kualitasnya ketika sidang MK itu, kalau Pak Yusril, Pak Oto itu dipertimbangkan itu sah saja. Tapi kalau mereka mau mempertimbangkan seorang Hotman Paris, hukum di Indonesia ditambah kacau. Hotman Paris ini bagi saya mengacau dalam hukum, penegakan hukum apapun itu, karena dia tidak pernah murni menjalankan hukum itu. Ada embel-embel. Secara kita melihat ketika dia melakukan upaya hukum dengan berbagai cara. Kemarin ada gosip ya, dia melakukan suap kepada MK. Benar tidaknya kita nggak tahu, tapi karena kualitasnya memang begitu, seolah-olah masyarakat di bangsa ini percaya, karena dia setiap beracara dia memainkan hakim dan jaksa itu sendiri. Nah, ini yang akan dimasukkan ke dalam susunan kabinet
ini tidak akan berhenti persoalan untuk bangsa ini. Ayo pada pemerintah, kepada Prabowo atau presiden terpilih, banyak pejuang lain yang harus Anda upayakan untuk duduk di kementerian, bukan level-levelnya Hotman Paris. Memang apakah Hotman Paris dengan kekacauannya itu menjadi dilirik oleh pemerintah karena dia bisa buat kekacauan, dia bisa buat sensasi, dia tidak punya moral, dia tidak punya etika di kolam renang. Kita punya bukti banyak tentang kebejatan dia. Nah, kita bukan menyatakan dia itu siapa, tapi satu di bangsa ini yang harus kita pertahankan. Ada ketimuran, moral dan etika itu tetap dipertahankan. Itu di atas pasal dan undang-undang itu sendiri. Kalau kena etik, kemarin dia kena etik kan, keluar dari Pradi. Dia rendahkan Pak Oto. Nah, sekarang kita minta juga pada Pak Oto, boleh deh bersama, tapi ingat, ini Hotman Paris ini manusia yang susah diajak kompromi, nggak bisa diajak bersama. Dia akan liar, menggelintir, dicarinya kesalahan orang, kemudian dijadikannya itu pegangan buat ancam-ancam orang, agar perkaranya lolos, agar persoalannya bisa. Dan hal seperti ini, Hotman Paris jangan suka nantang-nantang ya, merendahkan suami Ria Ricis, kemudian membantu Richard Lee. Richard Lee sudah melakukan kebohongan publik. Itu dia berbuat seperti itu di Sumatera Barat, itu nggak baik. Jadi apakah seperti itu nanti hukum ini? Jika berlindung kepada Hotman, hukum itu perbuatan apapun bisa diselesaikan dengan sebagaimana enaknya dia gitu. Saya menganggap semua sudah selesai. Cuman sekarang bagaimana kabinet ini rapi dan soft. Jangan yang arogansi membuat persoalan-persoalan di bangsa ini untuk demi kesejahteraan rakyat. Pertama, pada Prabowo, saya Elida Neti, advokat, dulu siang malam membantu Prabowo ketika saya berada di PAN. Saya minta kepada Pak Prabowo, pertama, tolong Omnibus Law, kemudian pikirkan kembali tentang keberadaan Hotman Paris. Ini akan blunder, nggak selesai-selesai. Bukan seperti ini, bukan kita mencari sensasi, bukan kita mencari pengalihan isu dengan adanya dia. Dia sudah nggak ada nilai bagi saya. Dia sudah nggak ada nilai. Tokoh-tokoh di bangsa ini udah mau muntah lihat kelakuan dan perbuatan Hotman Paris. Kalau dia masih bisa ditoleran lah untuk kehidupannya ya, tapi dengan etika dan moralnya, terus terang saya sampaikan, saya sedih dan kecewa kalau seandainya Hotman Paris dimasukkan kepada kabinet. Banyak loh Pak, orang yang berjasa bangsa ini yang harus Anda pertimbangkan sebagai kabinet yang bisa menjalankan pemerintahan ini dengan soft, dengan baik. Soalnya Anda pernah merasakan betapa sakitnya ketika dikhianati, betapa sakitnya ketika mereka tidak menghargai. Nah, hari ini orang-orang seperti Hotman Paris dimasukkan kepada kabinet. Astagfirullahaladzim, luar biasa. Ini ada peristiwa baru yang akan membuat kekacauan baru. Apakah ini yang diinginkan? Dianggap keberadaan, keributan, sensasi yang dilakukan oleh Hotman Paris merupakan pengalihan isu. Mungkin ini yang akan diciptakan oleh pemerintah.